Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Ibnu Fadilah dari Kampus Harapan Indah, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Desa Unggul. Yang saya hormati dosen pengampu saya Ibu Sylvia Ratna Dwita, SPD MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Nanda Aula Rumana, SKM MKM. Izinkan saya untuk melakukan presentasi ini. Judul presentasi saya yaitu jurnal dan esai. Pengertian jurnal. Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel. Secara umum, jurnal merupakan sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala dan biasanya muncul secara teratur. Ciri-ciri jurnal sebagai berikut: jurnal ilmiah, jurnal penelitian, jurnal skripsi, jurnal internasional. Cara penulisan jurnal. 1. Judul. Pengertian jurnal ilmiah dalam pembuatan judul jurnal harus jelas. Judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca isi jurnal keseluruhan. 2. Abstrak. Setelah jurnal yang harus diperhatikan adalah abstrak. Sekilas, abstrak hampir sama dengan ringkasan, tapi sebenarnya berbeda. Abstrak ini ditulis terakhir. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Yang ketiga, pendahuluan. Setelah abstrak, Anda bisa memasuki bab pendahuluan. Pendahuluan adalah pernyataan dari kasus yang sedang Anda selidiki. 4. Bahan dan metode. Menentukan bahan dan metode dalam bagian ini, Anda akan menjelaskan tentang proses percobaan yang dilakukan. Informasi ini yang dijelaskan di sini mencakup desain, percobaan, peralatan yang dipergunakan, metode dalam pengumpulan data, gambaran, lokasi, dan jenis pengendalian. 5. Hasil. Anda dapat menyajikan data yang ringkas pada bagian ini dengan tinjauan dalam bentuk teks, tabel, maupun gambar. Yang keenam, pembahasan. Anda bisa menafsirkan data-data Anda bisa menafsirkan data-data yang ada dengan pola yang diamati dari setiap hubungan antara variabel, percobaan yang penting, dan korelasi antar variabel dapat dilihat dengan jelas. Yang ketujuh, kesimpulan. Intinya adalah peneliti merujuk kembali kepada pernyataan dalam pendahuluan dari setiap data yang diinformasikan. Yang kedelapan, daftar pustaka. Bagian daftar pustaka merupakan kumpulan dari nama-nama literatur yang kita gunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal. Pengertian esai. Esai merupakan satu karya tulis ilmiah, yaitu hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat. Esai disusun secara sistematis. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, kontekstual, dan prosedural. Esai adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilai. Esai menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan berupa fakta atau pengalaman. Penulisan esai bersifat objektif sehingga akan sangat bergantung dari sudut pandang penulisnya. Ciri-ciri esai. Yang pertama, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisan dengan gaya penulis lain. Kedua, selalu tidak utuh. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada pembaca. Satu hal perlu diperhatikan pertama. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai ada tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan. Yang keempat, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang kelima, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi bahasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Cara penulisan esai. Yang pertama, tentukan topik.
Ketika hendak menulis esai, satu hal yang perlu diperhatikan pertama adalah menentukan topik. Esai yang bagus adalah esai yang memiliki topik khusus agar menarik pilihan topik esai yang menarik. Yang kedua, siapkan outline. Outline membantu untuk memberikan gambaran umum yang memuat poin-poin khusus dari topik yang ingin diuraikan. Yang ketiga, kumpulkan materi. Kita bisa mulai mengumpulkan materi untuk menguraikan poin-poin dalam outline. Pilih materi yang relevan, dapat mendukung gagasan utama esai. Yang keempat, uraikan isi. Uraikan setiap poin yang hendak dijabarkan sesuai konsep outline. Pastikan tiap-tiap paragraf memiliki satu topik utama yang jelas. Yang kelima, tulis pendahuluan. Setelah kita telah menguraikan isi, kita bisa memahami isi esai tersebut, sehingga kita bisa membuat pendahuluan yang lebih tepat guna mendukung isi. Yang keenam, tulis kesimpulan. Setelah memahami keseluruhan bagian menulis esai lainnya, sehingga simpulan dan saran yang dibuat bisa sesuai. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.